Baik, tentang pertanyaan ibu dari Cibinong, ada anak yang terkadang bangun di malam hari tanpa dia sadari, dia mungkin berjalan kadang ke depan atau ke belakang. Ini memang ada pada sebagian anak, ya, yang mana bisa jadi itu terbawa dari alam sadarnya. Sehingga terbawa mimpi, kemudian dia tanpa sadar, dia bergerak, bangun dari tempat tidurnya. Dan ini sering ada terjadi pada sebagian orang. Ada orang yang, karena dia, atau seorang anak yang misalnya sering main football, sampai malam-malam itu pun dia menendang. Karena mimpi, seakan-akan menendang bola. Dan ini pernah kami alami, artinya melihat. Ini contoh. Atau ada anak yang dia keluar dari kamarnya tanpa sadar. Keluar, itu dia bisa jadi dalam keadaan mimpi. Contohnya pindah tempat, ya, ke ruang yang lain. Kadang-kadang ada anak yang dia itu bangun di malam hari, ingin ke kamar mandi, tetapi berjalan ke depan. Itu pun terjadi. Dan ini ada pada sebagian, ya, anak, sebagian orang. Ya, bahkan orang yang mungkin sudah cukup dewasa pun kadang-kadang seperti itu. Ini hal yang ada, ya, terjadi. Dan itu mungkin karena faktor yang lainnya. Ya. Artinya bawaan di alam sadar terbawa sampai ke alam tidur. Kemudian dia tergerak, ya, untuk berbuat sesuatu. Padahal dia tidak menyadari apa yang dia lakukannya. Dan ini ada, insya Allah tidak mengapa. Tinggal kita ingatkan anak itu dan kita nasihati dia agar apa? Ketika akan tidur hendaklah memperhatikan adab-adab tidur. Di antaranya berwudu, membaca ayat kursi, ya, sehingga anak tersebut selalu, ya, terlindung dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilindungi dari godaan-godaan syaitan. Adapun dalam berdakwah, ya, banyak cara dan metode untuk mengingatkan manusia kepada al-maut. Dan itu seyogyanya yang harus selalu menjadi perhatian seorang mukmin, yaitu persiapan dirinya untuk sesudah kematian. Ya, sehingga peringatan-peringatan itu bisa dengan mendengar ceramah dari seorang ustadz, atau juga mungkin dengan seorang langsung menasihati kepada saudaranya, pada orang yang ingin dinasihati. Kemudian juga agar seorang mengingatkan kematian, yaitu dengan banyak terjadi mati mendadak misalnya. Ini juga peringatan dan bisa dijadikan sebagai nasihat, ya, bahwa seorang itu, ya, sewaktu-waktu kematian akan datang kepadanya. Ya. Dan demikian maka seorang insya Allah akan menyadari hal itu dan dia selalu dalam keadaan siaga. Ya. Dan Nabi SAW telah ingatkan pada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat akan sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Ini diingatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan kepada kita semuanya. Jadi mengingat kematian itu banyak caranya untuk kita mengingat kematian, atau kita mengingatkan orang lain akan kematian. Itu dengan banyak cara, dan kita memilih salah satu dari cara-cara itu, ya, yang dengan demikian insya Allah terutama diri kita juga selalu mengingat akan kematian. Ya. Banyak kelalaian dan aktivitas-aktivitas yang menjadikan manusia lalai di zaman kita ini. Banyaknya fasilitas-fasilitas kemaksiatan misalnya, ya, yang kita lihat itu masih terlihat. Ya, padahal kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang besar, ya, walaupun bukan yang terbesar, yaitu dan adanya wabah ini. Maka mari kita mengambil dari semua yang kita
saksikan, yang kita lihat, kita alami dalam kehidupan ini sebagai pelajaran bagi kita. Ya, untuk kita meningkatkan iman dan amal soleh kita. Dan segera bertaubat pada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dan demikian insyaAllah ta'ala seorang akan mendapatkan husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV